yang saya hormati kepada Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ferdi Setiawan selaku moderator dari kelompok 6. Pada kesempatan ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu yang beranggota dengan Kalista Dwi Saputri, Eka Putri Sofiani, Faridatul Isma, Andra Almuarif, Andi Nurrahmah, Yola Herdayanti, Cynthia Robiatul Usfa, dan Putri Ayu Febrianti. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, saya akan membacakan tentang latar belakang. Evaluasi pendidikan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna membentuk sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek termasuk kurikulum, metode pengajaran, kinerja guru, serta hasil belajar siswa. Dengan demikian, evaluasi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif studi pustaka. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Dalam penelitian kualitatif ini dapat dijadikan sebagai metode dalam penelitian, karena desainnya itu dijabarkan secara komprehensif yang mudah untuk dipahami oleh kalangan peneliti dan akademisi. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang berupa studi pustaka ini yaitu library research, yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dan berbagai literasi yang berhubungan dengan psikologi perkembangan peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang akan diperoleh dari hasil sumber studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan riset-riset yang sudah ada. Dalam mengelola data, penulis itu menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Perspektif pedagogik. Perspektif pedagogik tentang makna pendidikan dalam bahasa Inggris yaitu pendidikan itu menggunakan kata education. Biasanya dia dikaitkan dengan pendidikan di sekolah dengan alasan bahwa di sekolah itu tempat anak dididik dan dibimbing oleh para ahli yang khusus mengalami pendidikan dan latihan sebagai profesi. Suhartono 2009 menyatakan bahwa pendidikan adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan atau pendidikan merupakan sistem proses perubahan menuju pendewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri. Evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan merupakan proses untuk menentukan tujuan pendidikan dibandingkan tujuan yang telah ditentukan. Sudijono 2009 atau secara umum dapat diartikan bahwa evaluasi pendidikan sebagai suatu kegiatan penilaian yang dilakukan di dalam dunia pendidikan. Pramana Nugraha 2015. Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan. Maka pendidikan itu harus dapat menyiapkan generasi muda yang unggul, berdaya saing tinggi, dan mampu bekerja sama guna untuk mencapai kemakmuran. Evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sengaja dan terencana. Sebagai kegiatan yang terencana, maka evaluasi dapat dirasakan manfaatnya oleh evaluator, peserta didik, orang tua, pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Setidaknya ada 3 manfaat evaluasi pendidikan bagi evaluator, yaitu sebagai berikut. A. Memudahkan evaluator dalam memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. B. Memudahkan evaluator dalam mengetahui relevansi program pendidikan yang dirumuskan dengan hasil yang telah dicapai. C. Memudahkan evaluator untuk usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Sudijono 2011
2017. Manfaat evaluasi pendidikan. Selain bermanfaat bagi peserta didik, hasil evaluasi dapat bermanfaat pula bagi pendidikan orang tua dan masyarakat. Lebih jelasnya sebagai berikut. Bagi pendidik, evaluasi pendidikan sebagai sarana promosi mediagonis kemampuan peserta didik, menentukan pengelompokan dan penempatan, melakukan perbaikan, menyusun laporan kepada orang tua, dan menentukan keputusan remedial. Bagi orang tua, evaluasi pendidikan bermanfaat untuk mengetahui kemajuan peserta didik, membimbing kegiatan belajar anaknya di rumah, menentukan keputusan karir anaknya, dan memperkirakan kemungkinan anaknya berhasil dalam bidang pekerjaannya. Bagi sekolah, evaluasi bermanfaat untuk mengatur penempatan peserta didik, menentukan penolakan kelas, dan pengelompokan peserta didik, dan indikasi kemajuan peserta didik pada masa mendatang. Manfaat evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan berdasarkan jenisnya dapat bermanfaat sebagai berikut. 1. Evaluasi formatif. Bermanfaat sebagai alat penilaian proses belajar mengajar suatu unit bahan pelajaran tertentu. 2. Evaluasi sumatif. Bermanfaat sebagai alat untuk menilai hasil pencapaian peserta didik terhadap program pelajaran dalam suatu periode tertentu seperti semester atau akhir tahun pelajaran. 3. Evaluasi diagnostik. Bermanfaat untuk menilai penyebab kegagalan peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran. Evaluasi penempatan bermanfaat untuk proses penentuan jurusan di sekolah atau madrasah. Evaluasi dalam perspektif pedagogik. Hasil penelitian Monty dan Sudirman 2018 menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik dosen sangat berperan terhadap pengembangan pembelajaran dengan berbagai indikator, yaitu 1. Di dalam membuat rancangan pembelajaran semester RPS untuk satu semester yang terdiri dari beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, indikator, kriteria, dan bentuk penilaian, metode pembelajaran, pengalaman belajar, dan materi pembelajaran dan satuan acara perkuliahan (SAP). Berdasarkan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKN 2). Proses perkuliahan dengan mengacu pada rancangan yang telah dibuat sebelum proses pembelajaran di dalam perkuliahan dilaksanakan dengan mengacu pada 3 langkah utama, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. 3. Pelaksanaan penilaian perkuliahan. Dosen melakukan penilaian secara objektif. Berdasarkan uraian di atas, maka kompetensi pedagogik dosen sangat berperan dan berkontribusi besar terhadap pengembangan pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari PPT kelompok kami. Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik dan profesional guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas evaluasi pembelajaran, minat belajar siswa, dan pengembangan pembelajaran. Evaluasi dalam perspektif pedagogik merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang berperan dalam mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan siswa, serta memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Kompetensi pedagogik dan profesional guru menjadi kata kunci dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran agar dapat mencapai tujuan yang optimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah ucap kata, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.